Salam ketemu lagi dengan saya di sini. Berikut ini saya akan menayangkan video animasi tentang virus corona. Penasaran seperti apa videonya? Tapi sebelum saya lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya, dan di klik tombol like dan di share ke teman-teman yang lain. Ini dia videonya. Hahaha. Hai, kenalkan, saya adalah Raja Virus Corona. Dan saya keponakannya. Mungkin sebagian dari kalian manusia takut ketika mendengar nama saya ini. Saya bisa maklumi, karena belakangan ini saya selalu menjadi topik pembicaraan di antara seluruh manusia di muka bumi. Disebabkan penularan penyakit yang begitu cepat, disebabkan oleh bangsa kami. Jadi saya begitu cepat terkenal di dunia, dan tentu menyamai dengan tokoh-tokoh dunia seperti mereka, artis-artis terkenal seperti mereka, dan atlet-atlet dunia seperti mereka, dan contoh-contoh yang lain. Tapi saya jadi terkenal tidak makan waktu terlalu lama, cuma hitungan bulan, tidak seperti mereka yang saya sebutkan tadi. Tentu mereka butuh waktu tahunan untuk jadi terkenal. Tapi kalian manusia tidak perlu takut, terlalu takut dan khawatir, karena menjadi terkenal itu tentu ada masanya. Seperti mereka di atas, jadi terkenal di zamannya, setelah itu akan hilang atau dilupakan lagi. Begitu juga dengan kami, akan ada masanya kami juga akan hilang atau dilupakan oleh kalian manusia. Waktunya kapan? Itu tergantung dari usaha kalian memerangi atau memutuskan rantai penularan kami. Sampurasun. Rampes, siapa itu? Masuk aja, pintu tidak terkunci. Hihihi. Emang tidak ada pintunya, bosku. Kan kita lagi menempel di meja. Tunggu-tunggu, siapa tahu ada manusia yang menyentuh mejanya. Oh iya. Ngomong-ngomong, dari mana aja kamu? Apa ada berita baik kamu bawa hari ini, ponakanku? Tentu saja, bosku. Tentu bosku tahu bahwa kita sudah menulari banyak manusia di negara-negara besar seperti Italia, Spanyol, Inggris, Australia, dan lain-lain. Dan Amerika juga sudah banyak korban karena pandemik yang kita lakukan, bosku. Ya, tentu saya tahu itu. Akan tetapi, kita kan bertugas di Indonesia untuk menyebarkan penyakit di seluruh daerah di negara ini. Bagaimana perkembangan penularan kita di Indonesia? Apakah memuaskan juga? Oh, tentu saja, bosku. Kita sudah menyebar dan menular di seluruh Jawa. Apalagi di Jakarta. Saya dengar-dengar pemberitahuan di medsos, jadi urutan pertama yang terbanyak penduduknya jadi korban, meskipun ada juga yang sembuh. Disusul dengan Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Pokoknya kita menguasai Pulau Jawa sekarang. Dan kalau di luar Jawa, kita banyak menular di Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar. Dan saya sudah dengar bahwa Makassar telah masuk zona merah. Hahaha, bagus ponakan. Saya dulu pernah nonton film G30 SPKI. Waktu itu bosnya PKI yaitu Aidit pernah bilang katanya, kalau kita menguasai Jawa, maka kita akan berhasil menguasai seluruh daerah di Indonesia. Dede, emang bosku dulu pernah nonton film itu? Bukannya waktu pemutarannya
kita belum ada di Indonesia. Hihihi, bosku ada-ada saja. Gus, diam loh. Kan namanya pernah baca di media cetak. Tapi itu tidak penting. Sekarang bagaimana agar kita tetap bertahan, terus menyebar ke daerah-daerah lain yang belum pernah kita belusukan. Hehehe, kayak pejabat aja pakai istilah belusukan. Bosku, saya mau nanya, kenapa sih kita harus tinggal di tempat-tempat gelap, basah atau lembab? Kenapa tidak di luar aja, tempat yang terang supaya kita bisa lihat-lihat pemandangan di sekeliling kita? Emang bosku tidak takut dan kedinginan tinggal di tempat seperti ini? Astaga naga, ular naga berlaga di telaga. Emang lo belum tahu ya, dasar otak udang lo. Kita ini tidak cocok dengan cuaca atau suhu panas. Karena kalau kita berada di tempat yang suhunya agak panas, maka kita tidak akan bertahan lama. Paling hitungan menit kita akan mati. Pantasan tadi bosku, waktu saya menempel di bajunya manusia, terus dia jalan-jalan di bawah sinar matahari, saya langsung merasa lain-lain, kayak mau terbakar, terus jadi lemas. Untung tadi saya lihat genangan air, terus saya langsung lompat ke bawah. Dan ketika ada manusia lain lewat dan menginjak genangan air itu, saya langsung menempel di kakinya. Dan kebetulan aja dia lewat sini, jadi saya langsung ketemu sama bosku. Maka dari itu, cara kita menular melalui tablet-tablet yang keluar dari manusia, melalui batuk bersin-bersin mereka. Dan, tunggu dulu bosku. Tadi bosku bilang apa? Tablet. Obat kali bosku. Bilang tablet. Yang benar droplet. Yang bentuk gumpalan ludah lendir. Ya kan bos? Cuma beda tipis aja. Yang penting ada led-lednya di belakang. Dan ketika droplet itu jatuh ke satu wadah, apakah ke badan atau pakaian manusia, pintu, meja, kursi, dan lain-lain, lalu disentuh oleh orang lain, maka mereka itu masuk kategori ODP. Apa itu ODP bosku? Organisasi Demokrasi Perjuangan ya? Bego lu, orang dalam pengawasan atau pemantauan. Nah, ketika seseorang mengalami gejala-gejala seperti suhu badan di atas 37 derajat, batuk kering, flu dan bersin-bersin, maka dia masuk kategori PDP. Apalagi itu PDP bosku? Emang lo benar-benar goblok. Itu namanya pasien dalam pengawasan. Lalu setelah melalui pemeriksaan akurat oleh tim medis, barulah dia disebut terinfeksi virus corona. Ya kita ini yang tulari dia. Oh, pantasan. Hampir di setiap daerah yang kena wabah, ada pembagian seperti itu. Bahwa ODP sekian jumlahnya, PDP sekian jumlahnya, dan yang positif tertular sekian jumlahnya. Ditambah yang sembuh sekian, yang meninggal sekian jumlahnya juga. Terus, kapan kira-kira bosku, kita bisa menular ke seseorang? Begini, telapak tangan manusia itu kan sering dan cepat menyentuh wajah mereka. Jadi kalau kita sudah menempel di telapak tangan mereka dan tidak sengaja manusia itu menyentuh atau mengusap mata mereka, mengupil hidung mereka atau masukkan jari dalam mulut mereka, saat itulah kita bisa menulari dengan masuk ke dalam tubuh manusia, diantaranya ke dalam saluran tenggorokan, terus ke paru-paru dan organ-organ lainnya. Dan akibatnya manusia mengalami gejala-gejala sakit seperti yang saya sebutkan tadi. Dan kalau daya tahan tubuh manusia itu lemah, atau ada riwayat penyakit yang mereka derita sebelumnya, dan penanganannya lambat oleh tim medis, maka manusia itu akan meninggal. Oh, kasihan deh. Terus yang sembuh itu karena apa bosku? Itu karena mereka rajin makan makanan bergizi, berbanyak vitamin C dan E, serta olahraga yang cukup untuk menjaga kondisi daya tahan tubuh tetap kuat dan ditangani oleh tim medis yang handal, maka mereka menjadi sembuh.
Bosku, saya bawa kabar buruk, bosku. Benar-benar gawat, bosku. Hei, ada apa dengan kau? Datang-datang dengan muka tegang, nafas tersendat-sendat. Kabar buruk apa yang kamu dengar? Begini, bosku. Saya dengar dan lihat langsung di medsos bahwa manusia di mana-mana banyak telah pakai masker untuk melindungi wajahnya. Terus mereka disuruh rajin cuci tangan. Jangan keluar-keluar rumah kalau tidak penting. Dilarang kumpul-kumpul di satu tempat, seperti warkop, kafe, dan lain-lain. Kemudian mereka juga dibantu petugas melakukan penyemprotan di rumah, di dalam mobil, dan tempat-tempat yang lain. Oh, begitu. Apa itu yang dinamakan istilah PSBB yang mereka terapkan sebagian kota di Indonesia ya? Aduh, bosku, bukan PSBB, tapi PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar. Hehehehe, malumlah, bosmu ini selalu ingat sejarah perjuangan bangsa. Maksudnya perjuangan bangsa Corona lawan penjajah. Jadi saya selalu belajar PSBBC, yaitu pendidikan sejarah perjuangan bangsa Corona. Hahaha. Emang kita pernah dijajah dulu, bosku? Katanya, saya juga dengar ceritanya dari kakek buyutku. Terus, apalagi kabar yang kau dapat? Begini, bosku. Melalui instruksi pemerintah mereka, dibentuklah tim penanggulangan. Namanya Satuan Tugas COVID-19 yang terdiri dari aparat keamanan, polisi, dan tentara, Satpol PP, Dishub, dan tim medis untuk memantau pemberlakuan PSBB. Mereka ini mendirikan posko-posko di beberapa titik, utamanya di perbatasan kota atau kabupaten, untuk memeriksa setiap kendaraan yang masuk atau keluar dari suatu kota ke kota lain. Lalu, apa yang mereka lakukan kepada setiap pengendara? Jadi mereka menyemprot setiap kendaraan yang lewat. Terus aturannya, bosku, kalau didapati 2 orang berboncengan dan mereka tidak satu alamat, maka yang dibonceng disuruh turun dan naik kendaraan umum. Kemudian untuk roda 4 hanya boleh muat maksimal 3 orang. Supir di depan, 1 di tengah, dan 1-nya lagi di belakang. Juga mereka diperiksa apakah ada surat tugas ke kota yang mereka akan masuki. Wah, benar-benar gawat dong kalau begini. Bisa-bisa kita betul-betul akan terputus rantai penularan kita. Lebih parahnya lagi, bosku, bagi mereka yang tidak terlalu penting untuk masuk ke suatu daerah atau kota, akan dipulangkan. Artinya mereka disuruh putar balik. Ya mau apa lagi? Walaupun kita adalah musuh mereka, tapi dari lubuk hati yang paling dalam, saya selaku Raja Corona di negara ini tidak memungkiri bahwa di satu sisi itu akan menghancurkan penularan kita. Tapi di sisi lain, saya salut dan memberi apresiasi dengan kinerja para tim Satuan Tugas COVID-19. Mereka tidak mengenal lelah dan penuh disiplin dan tanggung jawab menjalankan tugas mereka dalam rangka menyelamatkan kaumnya dari serangan pandemi kita. Mereka lah garda terdepan dalam memutuskan rantai penularan kita. Terus, apa selanjutnya kita lakukan, bosku? Begini saja. Semoga masih ada peluang kita. Kita incar saja manusia-manusia yang membandel. Maksudnya, bosku, mereka bandel pada orang tua mereka. Bego lu. Maksudnya mereka yang bandel, yaitu mereka yang masih keluar rumah, padahal sudah dilarang. Yang masih suka ngumpul, tidak pakai masker kalau keluar, dan malas cuci tangan atau tidak hidup bersih. Mereka-mereka inilah yang jadi sasaran empuk kita. Wah, cemerlang juga idenya, bosku. Tapi, bosku, gimana kalau akhirnya mereka juga sadar dan mulai ikut aturan?
Ya, terpaksa kita harus angkat kopor dan minggat dari negara ini, ponakanku. Kita cari tempat atau negara yang belum kena penularan virus kita. Dan jalan terakhir, kita pergi saja di daerah kutub. Kalau tidak salah, ada benua Antartika namanya di sana. Kita pasti aman di situ karena dingin suhunya, cocok dengan kita. Oke lah bosku, saya ikut bos aja. Nasib, nasib.